Selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan Breaking News bersama saya Rena Laila. Tribuners, Indonesia masih dilanda pandemi virus corona hingga saat ini. Kasus harian positif infeksi virus COVID-19 di Indonesia pada hari ini, Selasa 31 Agustus 2021 mengalami kenaikan dari hari sebelumnya. Dalam kurun waktu 24 jam terdapat penambahan sebanyak 10.534 kasus baru. Padahal pada Senin 30 Agustus 2021 kemarin terjadi penambahan kasus COVID-19 di Indonesia sebanyak 5.436 kasus. Melalui data dari situs resmi Kemenkes RI, dengan begitu akumulasi total kasus di tanah air kini menjadi 4.089.801. Sedangkan pasien corona yang dinyatakan sembuh bertambah sebanyak 16.781 orang. Sehingga kini akumulasi pasien sembuh menjadi 3.760.497 orang. Adapun pasien corona yang meninggal dunia pada sore ini bertambah hingga 532 orang. Kini total keseluruhan pasien meninggal dunia akibat pandemi virus corona di Indonesia menjadi 133.023 orang. Lantaran masih tingginya temuan kasus positif corona, pemerintah meminta masyarakat tetap melakukan protokol kesehatan. Untuk itu, pemerintah menekankan pentingnya perilaku 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Demikian Breaking News Update kali ini. Saksikan terus berita lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Rena Laila dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Marom. Di beberapa negara termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus corona. Di negara kita, protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan 5M. Sudah tahu apa saja protokol kesehatan 5M untuk membantu pencegahan penularan virus corona? Berikut ini protokol kesehatan 5M tersebut. Yang pertama, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum masak atau makan, sebelum menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batu atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, digunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Yang kedua, memakai masker. Pada awal pandemi virus corona tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan orang sehat. Namun virus corona jenis SARS-CoV-2 yang merajalela hingga saat ini membuat protokol kesehatan bisa berubah-ubah.
sering bergulirnya waktu, beberapa waktu selang kebijakan WHO di atas, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat atau sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kebijakan WHO ini juga sempat ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo. Protokol kesehatan virus corona terkait masker pun semakin digalakkan di beberapa negara. Di Amerika Serikat, AS, Centers for Disease Control and Prevention memperbarui pedoman terkait penggunaan masker. CDC mengimbau masyarakat Amerika harus memakai masker meski berada di dalam rumah pada kondisi tertentu. Menurut CDC, penggunaan masker di dalam rumah perlu dilakukan ketika terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19. Terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19. Ruangan sempit, tidak bisa menjaga jarak minimal 2 meter. Yang ketiga, menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan Rakyat Indonesia dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tengah dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang bicara, batu atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan sebagainya. 4. Menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan menurut Kementerian Kesehatan RI, Kemenkes. Masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun, lansia. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terserang virus corona. 5. Mengurangi mobilitas virus penyebab corona bisa terjadi di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Padahal, pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seorang mampu mengenali dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Orang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas untuk COVID-19 antara lain anak-anak atau remaja berusia di bawah 18 tahun dan orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi, dengan mendapatkan vaksin COVID-19, Anda tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar Anda
tapi juga orang-orang di sekitar Anda yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona. Mungkin sekian ini dari saya. Jangan lupa untuk memakai masker. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.